Sobat, ketemu lagi dengan trending topik, lugas, jelas, dan tuntas. Episode kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Suwardi, anggota DPRD DIY. Beliau adalah anggota DPR dari Partai Golkar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya copot masker dulu ya, karena ini kita sudah jaga jarak. Copot? Jaga jarak ini Pak Wardi. Kang Wardi ini adalah anggota DPRD DIY yang karirnya sudah lama. Jadi 23 tahun beliau jadi anggota DPR, mulai dari DPRD Bantul hingga DPRD DIY. Sebelum jadi anggota DPR, Kang Wardi juga menjabat sebagai Lurah Desa Mangunan selama 15 tahun. Luar biasanya, Kang Wardi ini menjadi lurah sejak berusia 19 tahun. Nah, menarik bukan? Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol. Monggo, Kang Wardi. Kang Wardi ini kan di Jogja sudah terkenal sebagai tokoh politik dari Golkar ya. Nah, tapi tidak banyak orang tahu bahwa Kang Wardi ini pernah jadi kepala desa atau lurah. Bahkan di usia sangat muda. 19 tahun ya? 21. Oh, 21 tahun jadi lurah. Lulus SMA langsung jadi lurah. Nah, gimana ini ceritanya Kang Wardi? Bisa seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua yang sangat kami cintai, perjalanan hidup kami ini dari awal. Kami kan dilahirkan di sini. Mangunan. Di rumah ini di Mangunan ini, disinilah saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan. Perjalanan kehidupan kami, saya sekolah di SD. Ya di sini ya, SD. SMP saya di Mogiri dengan jarak 7 km jalan kaki. Jalan kaki, belum aspal ya? Wah, belum aspal apa jalannya masih jalan setapak itu. Ya, sampai SMA saya di Bantul, di Semea itu. Saya juga kalau sini Mogiri jalan kaki. Mogiri sampai Semea kami naik sepeda ondel. Oh, gitu. Saya lulus 78 79. 78 79. Pada saat itu tahun 79 Pak Lurah kami Pak Suparjo itu puput usia. Kami tidak tahu mengapa kami kemudian banyak didorong baik dari keluarga ataupun dari masyarakat untuk maju lurah di usia sangat muda ya. Yang saat itu kami berusia 21 tahun. Tepatnya pada saat itu April tahun 1980. Tahun 80. Ya. Jagonya juga alhamdulillah partisipasi masyarakat ini bagus. Dulu ada 11 kalau tidak salah awalnya itu, yang akhirnya dipilih oleh masyarakat itu masih 4, antara lain saya, kemudian 2, 3, 4 adalah teman-teman kami begitu, yang akhirnya kami benar-benar ternyata masyarakat di dawuh tenanan, mendawuhi saya untuk menjadi lurah di tahun 1980 itu. Jadi pilihannya 2 kali itu? Bagaimana Pak? Dari 11? Calonnya 11? Kan syarat administrasi, ujian dan sebagainya. Ada 4 yang akhirnya itu akhirnya yang bisa dipilih oleh masyarakat saya kira ada 4 piyayi. 4 piyayi yang akhirnya kami terpilih gitu. Di waktu itu kan usia-usia yang 21 tahun itu kan kalau yang lain itu kan masih seneng dolan dan lain-lain. Nah, itu gimana
Kang Wardi kok bisa tertarik jadi lurah terus terpilih? Apakah saat itu juga pakai kampanye seperti sekarang atau pakai bitingan money politik atau bagaimana? Jadi saya di saat muda kebetulan juga dengan konco nom-nom itu kami senantiasa ada komunikasi bergaul gitu. Baik melalui kegiatan pemudanya gitu ataupun kegiatan olahraga sehingga sebagian generasi muda yang ada di wilayah Mangunan itu sudah tahu dengan Kang Wardi dengan Kang Wardi. Jujur bahwa pada saat itu kami belum ada suatu cita-cita untuk menjadi lurah. Belum terpikirkan begitu. Saya juga baru lulus SMA gitu ya. Kemudian saya merasa masih sangat muda belia begitu. Tetapi kemudian atas dorongan dari teman-teman begitu, dari teman-teman dan orang tua itu akhirnya kami lakukan. Tetapi sebelum proses itu sesungguhnya orang tua kami sebagai masyarakat biasa, status sosialnya juga biasa begitu. Kami dibiayai sekolah putra putri ini Bapak Biung itu hanya sampai di jenjang SMA. Nah, kami lulus SMA itu saya pernah mohon izin sama orang tua, Pak Yung kula nek kesaken Jakarta pados damelan asal mboten ya nek golek pengalaman warmo rapopo tak dongake gitu. Saya ada 3 bulanan itu di pernah ke Jakarta itu. Saya menjadi buruh tukang batu itu yang dibawa oleh saudara kami, Mas Temu Sutresno itu. Dia punya proyek perumahan gitu. Kan ada mas tembok-tembok yang pecah gitu, diboboki lagi gitu, ditambal begitu. Sehari dibayar 750. Zaman itu di zaman itu. Nah, kami sesungguhnya oleh keluarga kami Pak Jono itu mau dicarikan pekerjaan, tetapi belum sampai itu kami bekerja di sana di Jakarta. Orang tua, saudara, konco-konco nimbali saya supaya pulang. Pakai surat ya dulu ya? Pakai surat, nah. Belum ada handphone. Bali wae ya. Tak jago lurah dan sebagainya. Saya pulang beneran itu. Ternyata itu betul gitu loh. Itulah kisah perjalanan kami. Artinya jadi lurah itu kan dorongan dari masyarakat. Terus Pak Wardi punya visi misi ya, bukan karena kepepetran di gawean gitu. Betul nggih? Bukan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Wardi. Saat itu kalau sekarang kalau orang jago lurah ini minimal kan punya uang 200 juta, 300 juta. Nah, minimal itu. Kalau dulu itu bagaimana ceritanya? Bisa terus secara masif menggerakkan massa, memilih dan lain-lain itu apakah dengan jaringan pertemanan atau bagaimana ceritanya seperti itu? Ya, jika Allah berkehendak, jalan pasti ada gitu. Jadi momen yang saat itu kami ketahui bahwa kultur masyarakat gotong royong antar masyarakat dalam satu wilayah desa ini sangat baik, sehingga belum ada istilah money politik itu saat itu. Bitingan dari nonton istilah bitingan. Yang pertama itu, yang kedua sejak orang tua kami sesungguhnya menjadi bagian masyarakat yang dimengerti oleh sedulur-sedulur kita yang ada sekalurahan Mangunan itu, gitu ya. Orang tua kami, simbah kami, mbah buyut kami, ini juga bagian dari tokoh masyarakat yang ada di Kalurahan Mangunan, sehingga dalam rangka untuk mengkomunikasikan ke sana itu adalah menjadi lebih cepat begitu. Kemudian ini faktor keuntungan juga bahwa pasca mbah buyut saya, Mbah Demang Mertua Dikromo itu jadi lurah, kemudian punya karier itu dikasih titel Demang begitu. Kok ada keyakinan begini, Mangunan ini sesuatu maju gitu, yang dicekel Bali saka terahe Mbah Demang begitu. Nah, simbol saya apa saat itu? Saat itu masih pakai simbol. Saya undiannya itu dapat cikal. Nah, orang mengatakan Bali sedang bebakal, cikal bakal gitu lah, bakal. Sehingga saat itu akhirnya mempermudah dalam kami sedulur-sedulur tim kami begitu mensosialisasikan bahasanya saat ini ya, jadi kepada masyarakat, sehingga
kami mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat untuk menjadi lurah. Itu menjabat selama 15 tahun ya Pak? Kami jadi lurah itu tahun 80 sampai dengan 87. Di sini yang perlu kami angkat Mas, bahwa teman-teman seperjuangan kami, termasuk saat itu yang menjadi calon-calon lurah itu, bila mana beliau itu masih ada di wilayah Kelurahan Mangunan, bekerjanya masih di wilayah Bantul, masih bisa berkomunikasi dengan kita, semuanya kami rengkuh. Beliau-beliau itu kami jadikan lembaga sosial desa. Yang sekarang menjadi LKMD dan kemudian menjadi LPMD, sekarang LPMK ya, karena jadi kelurahan ya. Ini semua masuk di sana sesuai dengan profesi teman-teman itu gitu. Sehingga tingkat kegotong royongan, tingkat kerukunan, tingkat ketentraman itu benar-benar bisa terjaga. Bisa terjaga bahwa kita tidak pernah akan sukses kalau kita tidak bareng-bareng gitu. Nah, manajemen bersama ini alhamdulillah saat itu bisa kita lakukan bareng, sehingga kami jadi lurah sampai dengan tahun 95. Berarti apa pilihan lagi? Nah, sesungguhnya saya dipilih mendasar pada peraturan daerah nomor 69. Seumur hidup? Kudunya seumur hidup Mas. Tetapi saat itu di Indonesia lahir undang-undang baru, Undang-Undang 5 tahun 79. Dalam Undang-Undang 579 itu diatur masa jabatan kepala desa untuk yang di desa itu hanya 8 tahun. Sehingga di tahun 87 itu kami dilantik, konversi dari lurah menjadi kepala desa. Nah, sampai dengan 5 November kami berakhir menjadi kepala desa. Kami mesti punya hak sebenarnya untuk maju lagi menjadi kepala desa. Kami sangat sombong gitu Mas. Jadi dalam usia kami yang masih muda itu, kami kepengen punya pengalaman yang lain begitu. Artinya apa? Punya pengalaman yang lain. Kami sekolah dulu loh Mas. Saya jadi lurah itu dulu. Nyambi jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Di mana itu Pak? Di Gajah Mada Jalan Timoho, APMD. Di APMD. Dosen kami kan dari Gajah Mada semua itu. Di APMD, bisa kuliah di sana. Laju Mas. Ya di sela kami jadi melaksanakan tugas lurah, kami kemudian kuliah. Gitu. Pak Kang Wardi, nah, mungkin selama 15 tahun itu bisa diceritakan prestasi-prestasinya selama memimpin Mangunan. Satu kebanggaan kami bahwa tingkat kemurnian masyarakat dalam budaya gotong royong di sini itu sangat bagus. Asal masyarakat itu disapa, dimanusiakan, itu diajak maju itu gampang. Diajak maju itu gampang. Dan kita jangan sampai wegah untuk selalu turun di tengah-tengah masyarakat. Jadi, usia bukan kendala ya. Usia cah nom ngajak masyarakat kendala, tetap iya. Jadi dapat positif, positif. Jadi justru malah kami merasakan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada kami itu betul-betul bagus begitu. Nah, sehingga dalam kegiatan apapun itu, masyarakat selalu bisa kita ajak bersama-sama. Masyarakat kita ajak bersama-sama. Namanya apa sih yang dilombakan itu? Lomba desa kalau yang gede, yang kecil lomba RT, kemudian lomba kelompok tani, lomba kelompok penghijauan, lomba kelompok pencapir. Semua di sini pasti punya piagam penghargaan itu. Artinya tidak pernah hanya berhenti sampai di tingkat kabupaten gitu, pasti sampai di jenjang berikutnya. PBB itu Mas, di Delingo itu, pajak bumi bangunan itu, Mangunan yang selalu juara, sehingga piala bergilir itu menjadi piala tetap juga. Menarik sekali. Kami pernah punya ini juga, bahwa di tingkat nasional kami juara 1 untuk lomba toga, Taman Obat dan Keluarga gitu. Saat itu ya, juara 1 tingkat nasional. Pengambilan pialanya itu di Medan sana. Gitu. Luar biasa Kang Wardi. Sobat Trending Topic, kita akan rehat sejenak. Nanti kita sambung lagi, stay tune, tetap di Trending Topic. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar, Dr. Andes Suwardi, tahun 2019 mendirikan Suwardi Center untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Puluhan relawan bergabung dalam Suwardi Center untuk menyerap aspirasi rakyat serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan di segala bidang. Suwardi Center kami dirikan dalam rangka untuk
untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang ada di Yogyakarta 2 ini terdiri dari 9 kecamatan, ya. Nah, kalau kami membuat Suwardi Center, maka masyarakat yang ada di Yogyakarta 2-nya akan lebih cepat berkomunikasi dengan kami. Kami bersyukur masyarakat ini banyak yang mau jadi relawan. Inilah yang membanggakan bagi kami, sehingga sekarang gerakannya di tengah masyarakat sangat bisa dirasakan. Suwardi Center, kami hadir di tengah masyarakat. Suwardi Center melayani dan mendampingi masyarakat. Suwardi Center, Serambi Solusi Masyarakat. Yogyakarta Istimewa. Relawan Suwardi Center. Suwardi Center Serambi Solusi. Pas seduluran Sangawasi. Sobat, ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, tuntas. Nah, Kang Wardi ini tadi menceritakan tentang beliau masih bujang sudah jadi lurah, banyak prestasi ternyata. Ternyata usia bukan halangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, Kang Wardi mungkin bisa diceritakan saat muda itu jadi lurah itu apa saja yang telah dilakukan, telah dilakukan untuk Mangunan. Gini Mas, jadi Mangunan ini merupakan wilayah perbukitan yang jauh dari pusat kota, gitu, sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Bayangkan bahwa di sini ini dulu adanya baru sekolah SD loh Mas, baru sekolah SD, SMP itu harus ke Imogiri, apalagi SMA ya. Apalagi SMA dan jenjang berikutnya gitu. Nah, di awal itu kemudian kami bersama tokoh yang ada di sini itu diajak mendirikan sekolah SMP, tingkat SMP itu namanya Taman Dewasa. Sampai sekarang masih ada itu yang ya? sekarang masih ada. Kemudian karena dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat itu adalah tidak progresnya tidak secepat kalau kita memang dikeroyok dengan manajemen bareng gitu ya. Nah, saat itu kemudian saya sambil jadi lurah kan kuliah itu. Nah, akhirnya di sini juga menjadi daerah binaan Gajah Mada sejak saya belum menjadi lurah. Nah, kami tinggal melanjutkan melalui pendekatan dengan Gajah Mada itu, akhirnya semua universitas yang ada di Gajah Mada dikala saya jadi lurah itu ikut membantu kami dalam rangka menggerakkan masyarakat di Mangunan. Semua fakultas kedokteran dengan kader sehatnya, pertanian dengan budidaya tani, kedokteran dengan toga dan kehutanan dengan penghijauannya dan sebagainya. Sehingga pada saat itu kami memang bersama tokoh masyarakat, kami bulan saat itu saya bujang Mas, awal-awal itu kan masih bujang itu. Saya masih bujang, satu punya teman ada Mas Yasmuri, ada Mas Jamsuri, Pak Setio itu dulu kepala resort polisi hutan Mangunan itu, yang kemudian sering dalam aktivitas itu selalu bersama karena masih sama-sama bujang, kadang-kadang tidurnya juga ada dalam satu tempat ini. Nah, ini kita mengadakan kegiatan bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan reboisasi suatu misal gerakan masyarakat untuk nanam tanaman penghijauan begitu. Ini kami lakukan bareng KRPH, tokoh-tokoh masyarakat gitu, kita datang ke masyarakat sehingga dari dulu Mangunan itu hijau, Mangunan itu tidak gesang begitu. Tanam-tanaman pepohonan, baik tanaman keras dan sebagainya itu sangat bagus gitu ya. Kemudian bicara tentang pendidikan tadi Mas, kami prihatin dengan masyarakat Mangunan, manakala kita ajak maju adalah fasilitasnya sangat sulit itu. Motivasi pertama kami kerjasama dengan beberapa universitas, Menwa PMD suatu misal, Menwa UPN, Menwa UNJ gitu. Kami ajak ke sini dan dari universitas yang lain pada ke sini untuk memberi motivasi masyarakat. Pentingnya sekolah, pentingnya pendidikan, yang akhirnya bisa termotivasi. Nah, tahun 86 itu kami mendirikan SMA Mas, bersama tokoh-tokoh masyarakat. Saat itu yang bisa menolong kami lembaga Nahdliyin, sehingga kami membuat SMA Ma'arif itu kerjasama dengan Pak Dr. Haji Samiran yang dulu kepala KUA begitu dan juga tokoh Nahdliyin. Kemudian sekolah itu jadi SMA Pembangunan. Dalam perjalanannya sekarang menjadi SMK. Sampai sekarang semuanya masih ya? Sekarang masih dan alhamdulillah tetap eksis, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, dan itu sesungguhnya motivasi masyarakat menjadi terbangun.
Nah, kami belajar bagaimana sih sesungguhnya agar masyarakat kami kesejahteraannya bisa semakin baik gitu ya. Di samping usaha pertanian, usaha penghijauan dengan PWKS ya, peningkatan perkebunan wilayah khusus itu dulu kami jadi proyek di sini begitu. Kami kemudian mendirikan pasar desa, Mas. Kami mendirikan pasar desa, pasar Mangunan yang saat itu tuh ramai sesungguhnya pasar itu ya. Sehingga perputaran duit itu kan, uang itu bisa di wilayah kita sendiri begitu. Kan masyarakat kita dalam kegiatan sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan tidak genderuwo, Mas. Mayoritas kan ke Imogiri malah karena jarak komunikasinya lebih enak ke Imogiri gitu, dan pasar yang lebih gede juga di Imogiri. Nah, kami adakan motivasi, akhirnya lahirlah pasar desa. Sehingga kami itu dulu desa yang kayak gini tuh ya punya pasar desa, ya punya sekolahan dari SD sampai dengan SMA, walaupun SMP-nya taman siswa gitu, swasta maksudnya, kemudian SMA-nya ya swasta begitu. Ini adalah usaha kemandirian kita bersama tokoh-tokoh masyarakat. Itu di periode pertama itu ya? Periode kami menjadi lurah ya, masih periode pertama. Luar biasa itu. Setelah 15 tahun menjadi lurah ini mungkin menarik untuk diceritakan. Saat itu kan Kang Wardi bertransisi menjadi politisi. Nah, masuk ke Partai Golkar. Ya. Kemudian ikut pemilu 3 partai. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa milih Golkar, atau memang sejak awal sudah berjiwa Golkar ini. Nah, enggak. Sejak kami mengikuti secara langsung pesta demokrasi, kami milihnya Golkar. Sejak kami mengikuti pertama kali, dan kami mencoblos sesungguhnya di tahun 82 itu pertama kali kami mencoblos ikut pemilu gitu ya. Saat itu masih golongan karya, kemudian ada P3 dan PDI ya. Kami memilih golongan karya. Jadi, gitu. Sudah 82. Nyoblosnya Golkar 82 gitu ya. Golkar. Itu 82. Nah, selanjutnya ya kami di era Orde Baru itu lurah otomatis juga menjadi pembina Golkar di wilayah kelurahan kami. Jikalau di arsip daerah itu masih ada gitu, hasilnya Golkar sejak kami jadi lurah di sini tuh, Mas, bagus terus. Bagus terus ya, 80-an%, bagus terus. Itu mungkin yang menjadikan kepercayaan bagi para petinggi Golkar begitu, yang saat itu saya tidak selesai jadi kepala desa, tidak ingin maju kepala desa lagi, berupaya untuk menjadi PNS sesungguhnya, tetapi nasib tidak ada di situ. Barangkali kami didhawuhi, bahasa saya didhawuhi maju dari DPR saka Golkar di pemilu 97 sih. Pemilu 97 3 partai saat itu. Kami mendapat urutan 13. Nomor 13. Ya, nomor 13. Saat itu kan masih nomor urut itu, belum dapil seperti sekarang. Nah, saat itu kami menjadi wakilnya Bantul. Jadi karena kan nomor urut ya, bukan dapil seperti yang ada di sekarang. Nomor saya 13. Orang-orang itu, saya belum pengalaman masih bidang politik jujur ya. Orang-orang mengatakan, "Nah, wis iki dadi nomor mau luas itu." Beliau-beliau itu semua merayakan, ya kalaupun itu amanah mungkin kami akan sampai menjadi DPR gitu ya. Ternyata betul, Mas, jadi beneran songop itu gitu, songop itu. Tapi dasar nasib, Mas, dasar nasib. Perjalanan saya itu selalu ada faktor eksternal, reformasi. Jadi baru menjabat 2 tahun. Ya, menjabat 2 tahun reformasi itu, Mas. Songo-songo pemilu lagi. Kudune kan 2002, dari 97 toh. Lagi. Nah, di situ kami juga dipercaya untuk menjadi calon. Gitu. Itu nomor urut juga apa sudah? Kalau itu sesungguhnya masih nomor urut. Tetapi dalam perjalanannya, undang-undang itu mengatakan saat itulah tahun 99 itu pemilu yang disebut dengan distrik murni menurut saya. Itu sudah reformasi ya, Mas ya. Golkar yang semula itu 20 kursi itu akhirnya hanya dapat 5 kursi, termasuk Pak Wardi. 5 kursi. Suara kami yang saya asalnya dari Dringo, Mangunan Dringo itu di persentase urutan ketiga, nomor
urut suara, banyaknya suara dari Golkar itu ya, kami juga urut ketiga, sehingga saya itu digeser kanan aman, digeser kiri aman gitu ya. Akhirnya 99-2004 kami menjadi DPRD lagi di Kabupaten Bantul, tetap dari Partai Golongan Karya. Tokoh legendaris bahasanya anak sekarang. Berarti boleh disebut Kang Wardi ini Golkar Tulen ya? Golkar Tulen. Belum pernah jadi kutu loncat ya? Dan tidak akan, insya Allah. Dan selalu setia dengan Golkar. Selalu nah setia itu sampai saat ini. Itu kuncinya, selalu setia dan tidak pernah menjadi oportunis. Begitu, ya. Golkar terus. Nah, Kang Wardi mungkin bisa diceritakan saat reformasi itu kan tekanan terhadap Partai Golkar luar biasa. Ya. Ibaratnya dalam tanda kutip di mana-mana dikuyo-kuyo. Ya. Sementara Kang Wardi kan politisi baru ya, baru 2 tahun di Golkar, sudah di pemilu ulang dan kena reformasi dikuyo-kuyo. Nah, itu ada cerita-cerita bagaimana saat itu? Ya. Kok tetap teguh di Golkar, kan banyak yang akhirnya balik kanan pindah partai lain. Nah, ini mungkin bisa diceritakan. Ya, memang tantangannya juga sangat luar biasa. Real dari 20 kursi yang ada di Bantul di 97 itu, pemilu 99 akhirnya hanya mendapat 5 kursi. Artinya kita bisa bayangkan betapa kencengnya tekanan yang ada pada saat itu kepada golongan karya, juga kondisi masyarakat kita karena terlalu banyak tekanan sehingga juga posisinya menjadi kebingungan dan sebagainya. Tetapi tokoh-tokoh militan yang ada di wilayah kita yang juga punya komunikasi baik dengan kami, mereka semua ternyata juga memberikan dukungan yang sangat baik ya, memberikan dukungan yang sangat baik. Ya kami tidak perlu takut karena toh undang-undang mengatakan bahwa Golkar adalah partai yang sah begitu ya kan, saat itu sudah kemudian menjadi partai politik kan, partai yang sah, sehingga secara hukum kita tidak bertentangan dengan hukum. Inilah yang kita harus meyakinkan kepada masyarakat, sehingga saat itu kami juga masih mendapatkan sebuah kepercayaan. Nah, pemilu 99 sukses, alhamdulillah jadi. 2004 suasananya kan sudah beda. Jadi paling kenceng tekanan masyarakat kan di saat reformasi itu kan, pemilu 99. Kalau dikuyo-kuyo, di mana-mana di demo terus kantor Golkar. Kami itu juga suatu misalnya dengan sedulur yang tidak senang dengan Golkar. Ojo manut lurah. Ya itu ingat saya waktu kecil. Kula ya omong kalih guyon mawon. Lur, lurah iki loh. Pemerintah loh, pemerintah yang paling ngisor atau pemerintah. Jadi nek aja manut lurah iki klaru. Aja manut lurah iki klaru karena sesungguhnya pemerintahan terendah itu adalah lurah. Nek ora manut karo sapa sebut pribadi gitu mungkin akan beda gitu. Nanti ya awak dhewe sithik edeng lah gitu ya. Guyon-guyon gitu. Itu malah kenal kemudian wah ternyata di ngono kok ora nesu lah, akhirnya malah dadi kancan begitu toh, sehingga malah justru kristalisasinya dalam membangun persaudaraan menjadi semakin bagus gitu. Itu sehingga kami bersyukur pada masyarakat seluruhnya yang dengan ketulusannya gitu selalu bersahabat dengan kami, mendorong kami, mendoakan kami, sehingga memberikan dukungan lahir dan batin kepada kami. 17 tahun saya menjadi DPRD di Bantul itu alhamdulillah bisa berjalan dengan selamat. Jadi 97 sampai dengan 2014. Ya itu kami jadi DPRD Kabupaten Bantul. Kemudian di DPRD DIY. Nah, kemudian pemilu 2014 partai mengamanahkan saya untuk maju ke DIY, ke provinsi ya, maju ke provinsi. Ya, nanti akan kita sambung lagi Kang Wardi. Ya. Sobat Trending Topic, kita jeda sebentar. Ingat selalu pantengin channel YouTube Trending Topic. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar, Dr. Andes Suwardi, tahun 2019 mendirikan Suwardi Center untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Puluhan relawan bergabung dalam Suwardi Center untuk menyerap aspirasi rakyat serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan di segala bidang. Suwardi Center kami dirikan dalam rangka untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang ada di Yogyakarta 2 ini terdiri dari 9 kecamatan ya. Nah, kalau kami membuat Suwardi Center, maka masyarakat yang ada di Yogyakarta 2-nya akan lebih cepat berkomunikasi dengan kami. Kami bersyukur
masyarakat ini banyak yang mau jadi relawan. Inilah yang membanggakan bagi kami, sehingga sekarang gerakannya di tengah masyarakat sangat bisa dirasakan. Suwardi Center, kami hadir di tengah masyarakat. Suwardi Center melayani dan mendampingi masyarakat. Suwardi Center, Serambi Solusi Masyarakat. Yogyakarta Istimewa. relawan Suwardi Center. Suwardi Center Serambi Solusi. Mas seduluran Sangawasi. Sobat, masih dengan trending topik, lugas, jelas, dan tuntas. Kita masih ngobrol-ngobrol asik dengan Kang Wardi. Tadi beliau menceritakan tentang perjalanan beliau mengikuti pemilu di era reformasi. Banyak tekanan terhadap Partai Golkar di mana-mana, di demo dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bercerita, mendengar cerita Kang Wardi tentang perjalanan beliau melaju di DPRD provinsi. Nah, saat itu sistem politik juga sudah berbeda ya Kang Wardi ya. Nomor urut kalau nggak salah. Bukan, Nomor urut nggih? bukan suara terbanyak. Suara terbanyak ya? Suara terbanyak, salah saya tadi. Ya. Suara terbanyak maksudnya. Nah, dengan suara terbanyak tentu tantangannya berbeda. Ya. Mungkin Kang Wardi bisa cerita bagaimana liku-likunya meraup suara masyarakat, meraih simpati, apakah dengan selalu membina jalur komunikasi atau bagaimana? Karena saat suara terbanyak itu kan musuhnya yang paling berat adalah money politik, Kang Wardi. Mungkin bisa diceritakan tips-tips menghadapi biddingan itu. Ya. Monggo Kang Wardi. Baik, terima kasih. Bahwa dikala saya maju berpindah posisi dari DPRD Kabupaten Bantul ke DPRD Provinsi, Sistemnya berubah. Sistemnya suara terbanyak. Suara Sistemnya terbanyak. suara terbanyak. Oke-okean suara, Pak. Oke-okean suara, ya, oke-okean suara begitu. Mungkin kalau saya mengatakan bahwa karena memang kami seorang legendaris Golkar ya, Golkar ini adalah partai yang kencang dengan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara begitu, tetapi juga religius. Tapi juga religius. Ini menjadikan sebuah keyakinan kami dalam rangka melangkah untuk senantiasa mendapatkan tanggapan positif dari publik, dari masyarakat yang kami hubungi begitu, yang kami dekati, yang kami bina begitu. Nah, di perjalanan itu kami dipercaya di tahun 2009 itu menjadi ketua Soksi di Kabupaten Bantul. Soksi ini ormas, Underbo Golkar. tetapi ini termasuk terikarya yang melahirkan Golkar. Saya saat itu menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Soksi Kabupaten Bantul gitu. Kemudian saya juga dipercaya sebagai ketua Wirakarya. Ketua Wirakarya itu lembaganya Soksi, lembaga konsentrasi Soksi yang wadahnya para generasi muda gitu. Sehingga di samping saya menjadi pengurus Golkar, saya juga menjadi pengurus ormas itu gitu. Ini kemudian bisa secara tidak langsung gitu menjadi mesin politik kami dalam rangka membangun komunikasi, baik komunikasi dengan masyarakat, grassroots, ataupun komunikasi dengan partai, gitu, dengan partai. Ini kami lakukan sehingga pola pendekatan yang kita lakukan adalah melalui Golkar iya, melalui ormas iya. Di samping saya dulu kan pamong sekali lagi, otomatis kami punya kenalan pamong di wilayah Kabupaten Bantul itu, sehingga kepada mereka semua monggo kami dipun paringi dukungan agar cita-cita kami ini kemudian bisa mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Nah, berjalan begitu ya, berjalan. Orang menyebutnya di 2014 itu Bantul Timur itu kan wakilnya hanya 7 kursi, wakilnya 7 kursi yang direbutkan oleh semua partai peserta pemilu kan.
wah, Bantul Timur kandang macan. Partai neraka. Banyak incumbent gitu. Bukan partai neraka, itu kandang macan gitu, kandang neraka. Karena banyak incumbent yang ada di situ. Kami incumbent kabupaten kan 2014 kami kabupaten. Tapi namanya Allah berkehendak, apapun akan terjadi. Perjalanan kami diberikan kemudahan sehingga kami bisa terpilih itu. Dapil kami Golkar itu di Dapil Bantul Timur itu atau Yogyakarta 2 hanya mendapat 1 kursi itu. Rata-rata hanya dapat 1 kursi. Kami tidak usah nyebut partainya apa, hanya ada 1 partai yang mendapat 2 kursi. Lainnya kan 1 kursi. Dalam arti jumlahnya berarti hanya di situ ada 6 partai kan yang mendapat kursi kan? Karena 7 kursi, 1 partai mendapat 2 kursi. Lainnya adalah 1 termasuk di dalamnya adalah golongan karya. Dan itu saya yang mendapatkan suara terbanyak. Akhirnya 2014 kami jadi. Pak Wardi, banyak tren anggota dewan atau politisi itu mendekati masyarakat jika menjelang pemilu. Begitu jadi langsung hilang, Pak Kang Wardi ini. Mereka muncul lagi mungkin setahun sebelum pemilu. Selama 4 tahun hilang lagi. Nah, ini Kang Wardi mungkin punya apa tips khusus atau punya jaringan khusus yang selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Mungkin bagaimana itu, Pak Wardi? Dalam perjalanan yang panjang saya akan berpikir ya bahwa apapun bahwa DPR itu mengemban amanah masyarakat. Kalau tugas dalam rangka mengemban amanah itu dilakukan sendiri itu tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih kecil manakala dibanding kita punya teamwork. Kita punya teamwork gitu ya. Nah, kita punya teamwork, akhirnya kami mengevaluasi perjalanan kesuksesan kami itu karena rasa paseduluran masyarakat dan sebagainya, sehingga kami membuat tim ya, yang saya namakan Suwardi Center gitu. Saya namakan Suwardi Center. Dan masa itu ya, kita namakan Suwardi Center. Nah, di dalam Suwardi Center ini kami komunikasi awalnya adalah piye ya nek kita membuat Suwardi Center dan sebagainya. Ini relawan loh. Karena kami tidak akan mampu membayar gitu. Ini relawan, apakah panjenengan semua dengan tingkat kepercayaan rasa paseduluran yang kita utamakan, yang kita kedepankan, apakah teman-teman ada yang mau bergabung? Kita coba tawarkan. Dan akhirnya itu ternyata itu bisa berjalan. Yang akhirnya kami punya Suwardi Center. Ini yang kami berikan sebuah kepercayaan. Masyarakat itu menurut saya itu, Mas, manakala diberikan kepercayaan, ora diapusi, kerep dikaroke, itu menjadi merasa kaya duwe sedulur tenan begitu loh. Sehingga itulah sesungguhnya yang menjadikan modal utama kami gitu. Teman-teman kami ya beragam, Mas. Kami punya teman yang agamis. Kami punya teman yang profesinya sebagai seorang pamong, sebagai orang ASN, sebagai seorang pemuda yang masih kuliah, sebagai bahkan yang nganggur juga masih ada, atau mereka sebagai tokoh-tokoh yang ada di tengah masyarakat gitu. Ini adalah monggo yang kerso bergabung dengan kami menjadi Suwardi Center. Ikatannya paseduluran saklawase. Mereka semua Suwardi Center adalah diharapkan bisa menjadi serambi solusi. Tapi kamu siapa? Relawan gitu, relawan. Itu Mas. Ini. Tadi apa kuncinya ternyata sederhana tapi mungkin sulit ya. Ojo diapusi, kerep dikaruhke. Nah, mungkin apa diucapkan itu gampang. Tapi mungkin direalisasikan itu juga sulit nih Pak. Nah, itu kan butuh konsistensi dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga konsistensi ngaruhke dan apa tidak ngapus itu bagaimana Pak? Apakah karena orang kadangkala juga di suatu titik akan lelah, akan capek dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan memang ada komunikasi. Komunikasi ini pertama kita kan punya Suwardi Center. Suwardi Center ini datanya kan dari berbagai wilayah dalam wilayah daerah pemilihan saya gitu ya. Sehingga mereka adalah kepanjangan tangan saya. Sehingga ibaratnya di sana itu ada apa pohon yang reboh gitu. Teman-teman kita harapan kami tahu gitu sehingga bisa mengkomunikasikan dengan kami gitu ya.
kami kan di DPR ini fungsi kami anggaran, fungsi kami membuat peraturan, fungsi kami adalah pengawasan. Kami bukan sebagai seorang pelaksana, sehingga terhadap permasalahan-permasalahan yang ada ini tanggung jawab kami adalah membawa aspirasi masyarakat untuk bisa kita komunikasikan kan begitu. Nah, disitulah yang harus kita lakukan. Nah, konco-konco Suwardi Center itu dengan kepercayaan yang kita berikan, mereka sebagai relawan itu ternyata nggak bosen. Mereka tuh seneng gitu ya. Mereka seneng. Kita ada event-event tertentu, ya mestilah kita kumpulkan dengan teman-teman Suwardi Center ini ya. Kita sering lah Mas berkomunikasi yang tidak harus formal gitu, tidak harus formal. Memang sulit itu diberikan dan membawa juga sebuah konsekuensi ya awake kudune ya dukungan keluarga sangat berat, sangat bagus itu Mas. Nah, padahal satu kesana pulangnya sampai telat gitu kan. Jika lo keluarga itu tidak memberikan kepercayaan begitu, kan juga akan lain. Betul, Pak. Keadaannya. Nah, ini alhamdulillah bersambut gitu. Sobat Trending Topic, kita akan jeda sebentar. Tetap stay tune di Trending Topic Lugas Jelas Tuntas. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar, Dr. Andes Suwardi, tahun 2019 mendirikan Suwardi Center untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Puluhan relawan bergabung dalam Suwardi Center untuk menyerap aspirasi rakyat serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan di segala bidang. Suwardi Center kami dirikan dalam rangka untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang ada di Yogyakarta 2 ini terdiri dari 9 kecamatan, ya. Nah, kalau kami membuat Suwardi Center, maka masyarakat yang ada di Yogyakarta 2-nya akan lebih cepat berkomunikasi dengan kami. Kami bersyukur masyarakat ini banyak yang mau jadi relawan. Inilah yang membanggakan bagi kami, sehingga sekarang gerakannya di tengah masyarakat sangat bisa dirasakan. Suwardi Center, kami hadir di tengah masyarakat. Suwardi Center melayani dan mendampingi masyarakat. Suwardi Center, Serambi Solusi Masyarakat. Yogyakarta Istimewa. Relawan Suwardi Center. Suwardi Center Serambi Solusi. Pas seduluran Sangawasi. Sobat, ketemu lagi dengan Trending Topic Lugas Jelas Tuntas. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Kang Wardi. Tadi Kang Wardi menceritakan tentang Suwardi Center. Nah, ternyata ini bukti, salah satu buktinya nih, bukan kaleng-kaleng, geragati ini Suwardi Center. Nah, Kang Wardi mungkin bisa diceritakan apa tadi sudah disinggung sedikit ya, tapi mungkin bisa lebih detail lagi apa yang telah dilakukan Suwardi Center. Apa yang telah dilakukan, kemudian bagaimana Suwardi Center ini bisa digunakan untuk merawat konstituen, merawat suara Kang Wardi. Tapi jangan semuanya, ini jurusnya yang pamungkas dirahasiakan. Nanti dicontek yang lain. Oke, Kang Wardi ini. Baik, jadi sahabatku semua, saya sadar diri betul bahwa kami seorang diri tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Ini satu kesadaran yang harus kami wujudkan. Terus piye? Nah, kami membuat wadah yang namanya relawan Suwardi Center gitu. Relawan Suwardi Center ini datang dari daerah pemilihan saya, datang dari semua kecamatan yang ada di daerah pemilihan saya, karena mereka adalah menjadi kepanjangan tangan saya gitu, menjadi kepanjangan tangan saya. Dan itulah sesungguhnya kami dengan keterbatasan dalam memandang, keterbatasan dalam bergerak, sehingga memberikan kepercayaan kepada teman-teman kami yang namanya Suwardi Center itu. Dan kami tidak bisa sombong, Mas. DPR seorang diri gitu bisa berbuat apa sih gitu terhadap permasalahan yang sangat luas di tengah masyarakat. Kami ibaratkan rumah itu,
kami ibaratkan rumah, ya permasalahan yang banyak itu kami bisa menyelesaikan sebagian kecil, maka itu kami sebut sebagai serambi gitu ya. Ya, serambi solusi. Ya, ini kan serambi solusi. Ya, serambi solusi. Maknanya apa ini? Ini maknanya kami tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Kalaupun toh namanya serambi, tetapi bisa menyelesaikan, memberikan solusi separuh dari permasalahan gitu, ya malah alhamdulillah itu kan, ya, daripada bohong itu kepada masyarakat, ngomongnya sidik nih jadinya gede, suatunya bisa jadi begitu, alhamdulillah. Itu adalah karena ridho dari Allah SWT. Teman-teman ini nganu loh Mas, teman-teman relawan Suwardi Center ini kami nganu loh, doktrin saya ini yang bekerja menjadi bergabung dengan Suwardi Center ini relawan loh, ini relawan itu dibayar. Apakah kalian sanggup gitu? Kalau kalian sanggup dengan sukarela bergabung dengan kami, welcome, matur nuwun. Saya kan begitu. Maka saya punya jargon gitu. Saya punya jargon. Jogja, ini kan Jogja istimewa, Undang-Undang 13. Sekaligus melalui Serambi Solusi Suwardi Center ini kami sosialisasikan tuh Jogja istimewa tuh. Jargon kami satu, Yogyakarta istimewa. Satu gitu ya. Relawan, penting ini. Relawan Suwardi Center gitu ya. Relawan Suwardi Center. Suwardi Center Serambi Solusi gitu. Suwardi Center Serambi Solusi. Ini maknanya gede banget. Paseduluran terakhir itu. Saklawase. Kita harus siap hidup bermasyarakat. Ya Mas ya. Dan teman-teman kami inilah yang selalu berkomunikasi dengan jaringan yang ada di masyarakat. Beliau komunikasi dengan saya, bagaimana bisa kita terjemahkan bareng-bareng. Begitulah kira-kira. Sebelum dilanjutkan kita cek nih ke relawannya, bener relawan nggak? Jangan-jangan ini bayaran. Beneran Mas, sampaikan. Relawan bener tidak bayar ya? Tidak. Sobat, ini tadi pengakuan langsung dari relawan Suwardi Center. Ternyata zaman sekarang masih ada ya relawan seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, Kang Wardi, ini sejak dibentuk ini sudah ngapain aja ini Suwardi Center ini? Kalau ngapain aja, kita hidup di tengah masyarakat. Jangan pernah tinggalkan masyarakat. Ada apa di masyarakat? Adakah sesuatu yang kemudian bisa kami bawa menjadi aspirasi kami sebagai seorang dewan, sehingga mereka itu akan membaca keadaan di wilayahnya. Dia membaca, kita diskusikan. Di rumah itu ngobrol-ngobrol santai, begitu Mas. Dong kayak kopi dewe gitu, dong buat teh dewe. Ibunya dan ini nggak pernah itu membuatkan itu. Mereka tuh di rumah kami ya seperti bagian dari keluarga kami itu. Pada wedang dewe. Wah, ini kan permasalahan aneh Kang. Piye ya iki Kang, solusine Kang. Nah, satu begitu. Ayo kita diskusikan. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa kita bawa ke program. Kami sampaikan aspirasi itu. Jujur, Suwardi Center memang ini bukan partai. Neng Wardi ini kader Golkar kan begitu ya. Kader tulen. Kan gitu ya. Sehingga kami komunikasi juga dengan teman-teman kami, dengan pimpinan kami, bagaimana untuk serta bersama-sama memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Kemarin itu ya ini bukan bermaksud apa-apa. Hari ini kan hari libur Isra Mi'raj nih. Ya. Seminggu yang lalu, hari Sabtu itu adik-adik Suwardi Center ini memberi kabar, wah pripun Kang, mereka bangun masjid gitu. Mereka bangun masjid ya iyalah, bismillah. Kita silaturahmi ke sana, membantu apa adanya gitu. Saya muter-muter itu dengan adik-adik itu. 3 tempat ibadah. Kami ambil di Pundong, kami ambil di Imogiri ya Dik ya. Kami ambil di Jeringo gitu. Loh mereka tuh seneng banget kok. Orang kok nilai bantuan yang diberikan, tapi kepedulian. Jadi artinya Suwardi Center ini tempat untuk menjaring aspirasi ya. Terbuka 24 jam untuk masyarakat ya. Nah, ini mungkin sobat trending topik atau masyarakat yang melihat tampilan ini mungkin bisa dikasih tahu nih Pak Kang Wardi. Kalau mau menyampaikan aspirasi ke Suwardi Center itu kemana? Atau bisa menghubungi nomor WhatsApp berapa? Mungkin bisa disampaikan.
Baik, jadi untuk menyampaikan aspirasi, pertama, jikalau mereka itu harus menyampaikan secara langsung, kami ada perwakilan di setiap wilayah kecamatan itu ya. Bahkan kelurahan itu kami ada perwakilan itu. Silahkan ketemu mereka. Kalau sesuatu itu bisa diselesaikan oleh mereka, tinggal komunikasi dengan kami via apa gitu, ya udah mereka komunikasi ke saya gitu ya. Kalau tidak bisa diselesaikan, Kang, niki nganu sudah pinangge Kang Wardi, ayo jak dolan mrene. Ya, sehingga kita bisa komunikasi. Dan di Suwardi Center di rumah kami di mana yang itu, Pak? Sebagai di Genteng Tirtomulya Kretek Bantul. Atau bisa juga di Mangunan juga ya? Sini. Real, saya jarang di sini Mas. Saya Tilek Biyung itu kan rata-rata ya 8 dino sepisan. Gitu. Sehingga yang pasti adalah di Kretek ya, di Genteng Tirtomulya Kretek. Dengan nomor saya sebagian besar masyarakat sudah tahu, itu nomor WhatsApp gitu 0813 9263 8555 itu bisa menyampaikan aspirasi bisa lewat situ nggih. Bisa. Misalnya ini tetangga situ. saya nih ada apa yang ingin disampaikan, misalnya soal pembangunan di RT atau apapun itu bisa komunikasi ya. Bisa Okay. sangat bisa. Dan kami sering minta begini, siapa yang mau berkomunikasi dengan saya, mestinya kalaupun WhatsApp dan sebagainya, nomornya belum saya simpen ini, tolong sebut nama dan alamatnya yang jelas gitu, agar kami kemudian dalam rangka untuk melacak menindaklanjuti ini ada kemudahan gitu. Oke, Kang Wardi, terima kasih. Mungkin kita bisa mendengar dengan gamblang ya apa yang disampaikan beliau, bahwa Suwardi Center ini adalah penampung aspirasi. Artinya masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ditampung dengan tangan terbuka, dikasih solusi. Jika belum bisa menyelesaikan, nanti mungkin akan disampaikan ke jenjang berikutnya. Gitu. Sobat Trending Topic, kita akan jeda sebentar, tapi tetap stay tune di channel YouTube Trending Topic. Nanti sesi berikutnya kita akan ada sesuatu yang spesial. Trending Topic, lugas, jelas, dan tuntas. Terima kasih. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar, Dr. Andes Suwardi, tahun 2019 mendirikan Suwardi Center untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif dan berkelanjutan. Puluhan relawan bergabung dalam Suwardi Center untuk menyerap aspirasi rakyat serta melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan di segala bidang. Suwardi Center kami dirikan dalam rangka untuk kami bisa lebih dekat dengan masyarakat. Yang ada di Yogyakarta 2 ini terdiri dari 9 kecamatan ya. Nah, kalau kami membuat Suwardi Center, maka masyarakat yang ada di Yogyakarta 2-nya akan lebih cepat berkomunikasi dengan kami. Kami bersyukur masyarakat ini banyak yang mau jadi relawan. Inilah yang membanggakan bagi kami, sehingga sekarang gerakannya di tengah masyarakat sangat bisa dirasakan. Suwardi Center, kami hadir di tengah masyarakat. Suwardi Center melayani dan mendampingi masyarakat. Suwardi Center, serambi solusi masyarakat. Yogyakarta Istimewa. relawan Suwardi Center. Suwardi Center Serambi solusi. Mas seduluran Sangawasi. Sobat, ketemu lagi dengan Trending Topic, lugas, jelas, tuntas. Kita di sesi terakhir ngobrol dengan Kang Wardi, anggota DPRD DIY, tokoh senior Golkar. Tadi kita sudah ngobrol banyak tentang perjalanan beliau. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih dengan keluarganya. Jangan-jangan apa yang disampaikan bohong. Nah, kita cek dulu dengan keluarganya. Nah, ini kita ada ibu beliau. Ini usianya sudah 100 tahun nggih Pak Wardi nggih? Nggih, 100 tahun. Dengan Ibu Tukirah Darmo Sumarto. Tukirah Darmo Niki Sumarto. niki. Mbah,
Halo. Didangu, Mbak. Nggih. Sehat, Mbak? Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih niki ngobrol-ngobrol putrane Kang Wardi nggih. Niki dek cilik nakal mboten, Mbak niki? Mboten. Nggih nakal nggih. Sampun gedhe nggih mboten. Nggih, nggih. Pripun Mbak niki napa kesane kalian putrane? Seneng bangga niki sakniki dados pejabat. Ya nggih, nggih. Wakil rakyat. Nggih. Dongane pripun niku, Mbah? Kok saged? Dongane. Nggih, dongane alhamdulillah anakku ya sing nomor 6 niki. Nggih. Niki anak kula niku sing nomor 6 niku kula ya matur nuwun kalih sing kuwaos nggih Mas. Nggih, kula niku. Alhamdulillah. Nggih. Dari 8 nggih putrane nggih. Nah niki. Nggih, sok nuweni jenengan mboten, Mbah? Mboten. Waduh. Sok nuweni mboten. Sok nuweni mboten. Nuweni. Yo nggih. Krungune nyeneni. Niku mboten yo Mas. Kula tani nek nyengeni. Iya. Ale nyengeni dijewer mawon. Nggih, sok nuweni. Nuweni nggih, nggih. Sok nuweni Mas. Nggih. 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 Tani nek sok nyengeni mboten kuwi kok nggih. Nggih, nggih. Nggih. 100 tahun nih. 100 tahun napa tesih sehat. Nggih. Seneng nggih, Mbah. Sehat, awak sehat iso nyawang anak putu gitu. Nggih. Nah niki teng Ibu niki. Bu Wardi. Bu dokter. Niki Raden Roro. Dokter gigi nggih. Ini Tiang Ningsih MPH. Nggih. Niki napa kesan-kesan pesan dengan suami itu gimana kesannya? Apakah napa Pirak lurah, terus Malik Grimjang dadi anggota dewan. Anggota dewan pun 23 tahun, nah, luar biasa nggih. Nah niki kinten-kinten napa niki resepe kok iso saged ngoten? Apakah karena punya dokter pribadi jadi kesel teh? Motivasi apa yang membuat beliau seperti ini gitu? Jadi nggih kula saya sudah mendampingi suami itu sejak tahun 89 nggih. 89 mendampingi suami masih jadi lurah. Jadi saya sempat menjadi ibu di sini, jadi ketua tim penggerak PKK Desa Mangunan. Anak saya ini masih kecil, masih saya gendong-gendong kalau lomba-lomba itu. Kebetulan Mangunan ini selalu dijagokan kalau lomba-lomba desa, lomba RT pasti juara. Jadi alhamdulillah suami saya waktu itu menjadi lurah yang berprestasi, sehingga Pak Bupati waktu itu juga sangat berkesan dengan prestasi suami, dan kebetulan saya juga ditempatkan bertugas pertama di Ndringo di Puskesmas. Sudah PNS gini sampun. Jadi saya memang minta memang ditempatkan di Ndringo sekalian bisa mendampingi suami, sekalian bisa menjadi ibu di sini, tim penggerak PKK di sini. Dan tahun berapa itu Bu kira-kira? Tahun saya tahun 89 nikah, tahun 90 punya anak, 92 saya dinas di sini. Sampai dengan 96. Saat suami saya pensiun. Jadi lurah Dongkol. Nah, kemudian kebetulan setelah selesai jadi lurah, kemudian ada pemilu waktu itu. Nah, saya sudah memang kepingnya saya ingin suami jadi PNS. Cita-citanya inginnya jadi PNS. Keblasuk nih dadi anggota dewan. Tapi Allah berkehendak lain ya, sudah mengikuti seleksi, sudah waktu itu mengikuti tes di Jakarta, tapi tinggal satu langkah itu ternyata tidak berhasil, sehingga kemudian cita-cita saya ternyata tidak tercapai untuk suami jadi lurah, jadi PNS. Kemudian suami ditawari senior mantan lurah ya, jadi DPR saja begitu. Karena kebetulan
waktu itu Golkar kan ya masih jaya waktu itu ya. Waktu sekarang juga jaya kok. Itu, Bapak Bupati juga silakan saja menjadi anggota dewan saja mewakili mantan-mantan lurah gitu. Jadi waktu itu kelihatannya suami ini pertama-tama mantan lurah yang jadi DPR kalau tidak salah. Sudah banyak. Di Sami ini dulu memang pertama yang menjadi lurah di Bantul, dan saya ingin memang suami saya ini meskipun Golkar waktu itu sudah waktu reformasi itu Golkar betul-betul terpuruk, tapi saya tetap motivasi suami agar tetap setia dengan Golkar, karena memang dari ibu bapak saya itu juga memang orang birokrasi, jadi orang Golkar sejak awal, sehingga saya tetap mendorong suami hingga sekarang pun tetap harus setia dengan Golkar bagaimanapun. Dan alhamdulillah meskipun pola dulu pemilu itu berganti-ganti ya, waktu itu sistemnya itu berganti-ganti, tapi ya alhamdulillah perjuangan yang panjang, alhamdulillah suami saya tetap bisa bertahan karena memang dukungan atau dorongan doa dari orang tua, juga kami keluarga, anak-anak, dan juga saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang mendukung kami. Jadi ini sobat trending topik ketahuan ini Kang Wardi ini kan konsisten di jalur Golkar, ternyata dorongan istri ternyata. Kalau politisi yang lain kan putu loncat, hari ini partai A, besok partai B, ternyata beliau konsisten Golkar terus. Nah ini Bu, nyuwun ngapunten, sebagai politisi dulu jadi lurah, terus sekarang anggota dewan itu kan sering keluar, artinya sering berbaur dengan masyarakat, sering mungkin pulang malam, bahkan mungkin pagi mungkin ya. Nah itu resepnya apa? Terus kepercayaan atau bagaimana, atau punya obat khusus macam-macam sontek atau gimana? Jadi selama 23 tahun jadi anggota dewan beliau, terus 15 tahun jadi lurah, itu kan hampir separuh dalam hidup beliau kan selalu bersama dengan masyarakat. Nah itu gimana resepnya Ibu kok bisa selalu harmonis, percaya, padahal kan pasti sering keluar beliau. Jadi memang kan ini sejak awal ya, kami pertama awal tumbuh cinta-cinta dulu. Pertama ketemu itu awal-awal tahun 88 ya, kami bertemu. Kemudian memang kebetulan saya itu mengidolakan bapak saya, terus terang bapak saya kan juga lurah. Dan kemudian bapak saya itu begitu sayang sama ibu, pengertian banget sama ibu. Saya itu mengidolakan, andai besok saya dipertemukan jodoh seperti bapak saya. Dan alhamdulillah waktu saya bertemu dengan Pak Wardi itu Bapak Ibu juga mendukung, dan saya sempat ditanya sama bapak, orang kamu dokter kok bojone lurah, lurah gunung menang. Oh bapak saya nih desa ya rande apa-apa, tapi ndak, saya matur kalau saya ingin punya suami seperti bapak, ya, yang begitu menghargai, menghormati istri, dan juga bisa ngomong banyak orang. Karena kebetulan bapak juga 32 tahun menjadi lurah di Tirtomulyo Kretek, sehingga waktu itu terus bapak saya, mungkin saya diuji waktu itu wah gue pinterin ngaten, akhirnya disetujui saya menjalin hubungan. Dan itu mungkin di awal-awal, kemudian juga kebetulan bapak ibu sangat merestui hubungan kami. Kemudian di setiap kita juga punya visi yang sama, kebetulan visi kita sama, ingin hidup di desa bersama dengan masyarakat seperti itu. Jadi perjuangan suami saya itu sangat memahami saya bagaimana hidup di tengah masyarakat,
kemudian berjuang untuk rakyat, itu saya sangat memahami dan saling percaya lah begitu. Jadi ini apa keinginannya keturutan kalau Jawa ini gitu. Alhamdulillah aja. Masyarakat aja dimong, apalagi istri dan anak gitu. Nah, tadi sobat trending topik dengar sendiri apa bagaimana keluarga Kang Wardi ini apa bisa saling mempercayai, saling apa memberi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita mau dengarkan nih versi dari anak-anaknya. Jangan-jangan menurut anaknya Kang Wardi ini galak, otoriter. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu anak yang gede, yang pertama, Ningrum. Mbak Sinten? Mbak Ningrum. Mbak Ningrum ya. di rumah. Ini magister komunikasi sih. Komputer. Oh, komputer, magister komputer. Sekarang di Sleman. Iya. Sleman. Ya, kerjanya. Kerja di Pak bantu-bantu. Gimana sebagai anak tertua tentang sosok Bapak ini? Baik, sebagai anak tertua ya, Bapak ini kalau menurut saya memang benar-benar sosok yang sangat demokratis. Dalam artian beliau itu sejak saya sekolah masuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah S1 dan S2, beliau nggak pernah memaksa saya masuk ke suatu tempat. Nah, misal ini harus SD, ini ya, gitu harus di sini, SMA harus di sini, kuliah harus di jurusan ini, itu nggak pernah. Jadi emang benar-benar melihat kemampuan saya seperti apa. Nah, beliau yang sangat mensupport anak-anak. Berarti apa yang dilakukan di luar menyerap aspirasi juga dilakukan di rumah. Aspirasi anaknya ingin apa? Gitu. Luar biasa ini Kang Wardi. Jadi apa? Bangga ya lihat apa sosok ayah dan ibu yang apa sangat humble di keluarga, sangat demokratis nih. Nah, ini yang kalau yang anak kedua ini Bu Dokter nih, Mbak Dokter. Gimana nih? Mbak Sinten? Ajeng. Mbak Ajeng ini. Gimana ini? Sebagai anak kedua saya setuju anak pertama. Biasanya kan kalau anak yang apa yang belakang ragil itu kan agak cenderung memaksakan kehendak. Ini gimana nih? Biasanya kalau anak ragilnya gitu. Nah, karena sifat demokratis itu, jadi walaupun saya memaksakan kehendak, Bapak itu selalu bisa menengahi. Oh, gitu. Gitu. Dan sebenarnya yang saya suka dari keluarga kami itu memang kepercayaan adalah nomor satu. Jadi memang Bapak ini, Bapak Suwardi ini memang memang menerapkan kepercayaan pada setiap anggota keluarga, jadi kepada saya, kepada kakak, kepada ibu. Jadi tentang apa yang kita lakukan ya dipercayakan. Apapun itu kegiatan yang kami lakukan nanti Bapak akan percaya. Yang penting nanti dilihat hasilnya ya Pak. Bapaknya ini kan politisi, artinya selalu berhubungan dengan masyarakat. Mungkin dalam 24 jam mungkin waktunya banyak tersita untuk melayani masyarakat. Pernah nggak merasa dalam tanda kutip nih cemburu nih Bapak piye to sing dianu masyarakat terus anak era atau dirusi atau bagaimana gitu, pernah nggak? Oh ya tentu pernah. Tentu pernah. Nanti kalau protes nih Bapak nggak nemenin saya kemana gitu. Iya nanti kita akan protes karena memang kadang kita tuh di keluarga punya namanya family time. Wah, keluarga. Nah family time ini kita berikan setiap weekend ya Bapak. Nah. Jadi nggak boleh diganggu gugat nih. Iya nih harusnya iya nih. Tapi kadang nih Bapak nih Sabtu nih ada acara. Ngomong masyarakat tadi. Ya tapi ya kalau sesekali dua kali ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak diancam disotek toh? Sotek loh Pak. Oh satu Pak, jangannya Pak. Rokoknya yang diambil. Apa sobat trending topik? Pak Wardi ini ternyata punya 2 dokter pribadi ini. Mungkin ini salah satu rahasia beliau selalu bisa aktif pergi kemana-mana karena punya 2 dokter pribadi ini ternyata. Oke, Kang Wardi, ini kan tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ibunda, terus dari Bu Wardi, dari anak-anaknya. Ini bagaimana menurut Kang Wardi? Ada rasa bangga nggak dengan keluarga yang selalu mensupport tadi itu? Kang Ainun, Biung, Bapak, orang tua itu sebagai motivasi utama. Kalaupun ada kesuksesan saya sesungguhnya atas keprihatinan dan doa dari Bapak dan Biung, juga dukungan dari semua keluarga. Saya tidak ada apa-apanya,
dibanding dengan bimbingan yang diberikan, doa restu yang diparingke orang tua kepada anak. Kula niku ana lho sedulure 8. Wes to Mas? 8. Kula nomor 6. Saya masih punya 2 adik. Alhamdulillah atas keprihatinan orang tua sehingga bisa menghantarkan sampai dengan saat ini dalam kami membangun rumah tangga, mendapat ridho dari Allah dengan 2 anak gadis yang cantik-cantik. Insya Allah semuanya solehah begitu. Amin. Dan di antara kita memang selalu memberikan motivasi bagaimana kita bisa menjadi insan yang memang bermanfaat, baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, dalam event apapun itu gitu. Kita harus sadar kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. Gitu Mas, sehingga support ini sangat besar pengaruhnya bagi kami. Tidak pernah akan ada kesuksesan yang kami dapatkan tanpa berkah doa orang tua, keberatan orang tua dan dukungan dari istri dan anak-anak itu. Sobat Trending Topic, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Wardi dan keluarganya. Kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin yang bisa mengayomi, bisa melayani masyarakat itu dimulai dari keluarga yang harmonis. Ini tadi kita bisa melihat bahwa support dari sang istri sangat kuat agar Kang Wardi selalu setia terhadap partai yang membesarkannya dan selalu bisa melayani masyarakat selama beliau berkarir. Sobat Trending Topic, itu tadi bincang kita dengan Kang Wardi. Ke depan kita akan bertemu lagi dengan tema berikutnya. Salam, sampai ketemu lagi.